Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa itu suara yang dibuat oleh seruling tulang ini akan mempengaruhi kesadaran orang, dan kemudian dia mulai menjadi gila. Aku melihat mulut Chen Ping sedikit terbuka, dan mantra Kingxin terus bermunculan dari mulutnya. Saat mantra Kingxin bergema di telinga semua orang, semua gejala kegilaan menghilang dalam sekejap. Ketika Di Chongjing melihat ini, matanya melebar dan seruling tulang terdengar lebih keras. Namun, itu tidak berdampak pada murid-murid ini dari Sekte Jiwa Iblis. Tapi suara seruling tulang ini menyebar dan segera menyebar ratusan mil. Boom! Dalam sekejap, sepertinya ada gempa bumi di pegunungan dan hutan di sekitar Sekte Iblis Jiwa, membuat suara keras. Seluruh bumi gemetar, dan monster yang tak terhitung jumlahnya tampaknya bergegas menuju tempat ini dari segala arah. Untuk sesaat, monster yang tak terhitung jumlahnya, dengan mata merah, meraung dan bergegas. Monster-monster ini semuanya dikendalikan oleh seruling tulang dan kehilangan akal sehat mereka, jadi mereka bergegas maju seperti orang gila. Ada begitu banyak monster, mereka sangat menakutkan. Petik 2 titik. Ketika Ji Yun melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Master Sekte Jiang dan yang lainnya juga membuka mata mereka lebar-lebar dan wajah mereka penuh kepanikan. Ada ratusan monster, dan ada juga banyak monster yang telah melintasi alam kesengsaraan, dengan padat mengelilingi seluruh Sekte Iblis Jiwa. Tidak heran Di Chongjing berani mengambil beberapa orang untuk berlari di sekitar Gunung Tianmo, dan bahkan berani datang ke masalah dengan Sekte Iblis Jiwa. Ternyata orang ini sudah memiliki sarana, dan monster-monster ini adalah kartu trufnya. Hahaha, apakah kamu tidak gila? Mengapa kamu tidak gila sekarang? Petik 2. Melihat bahwa itu Master Sekte Jiang dan yang lainnya semuanya panik, Di Chongjing tertawa. Di Chongjing, apakah Anda mencuri seruling ajaib guru? Petik 2. Melihat bahwa itu Di Chongjing memiliki harta semacam ini di tangannya, Jiang Zhongzu bertanya. Kentut, ini buatan saya, ini terbuat dari tulang peri halus, sungguh menakjubkan. Petik 2. Dan tulang abadi ini harus dibudidayakan oleh setan, karena ada keajaiban dalam suara ini. Petik 2. Sayang sekali Anda mengejar saya saat itu, biarkan saya tinggal di dinasti Xiao, dan memberi Kaisar Xiao sepotong tulang abadi, jika tidak, saya akan memiliki lebih dari seruling tulang ini di tangan saya. Petik 2. Ketika Di Chongjing menyebutkan apa yang terjadi saat itu, matanya penuh kemarahan. Murid-murid lain dari darah dan tulang sekte semua bersemangat ketika mereka melihat monster di sekitar mereka, menunggu untuk menonton kegembiraan. Sial, orang ini membuat tulang saya menjadi seruling. Petik 2. Nak, kamu segera menyerahkan tubuhmu kepadaku, aku ingin menghancurkan cucu ini berkeping-keping. Petik 2. The Red Cloud Demon Lord meraung di lautan pengetahuan Chen Ping. Ketika dia mengeluarkan seruling tulang barusan, Demon Lord Qiyun sedikit skeptis. Sekarang ketika Di Chongjing mengatakan ini, seruling tulang harus terbuat dari tulangnya sendiri. Senior, jangan khawatir, tangani saja orang ini, saya bisa melakukannya, saya tidak membutuhkan Anda orang tua. Petik 2. Bahkan jika tulang dibuat menjadi seruling, itu tidak dapat mencegah Anda mendapatkan kembali tubuh Anda. Jangan marah. Menjadi marah dapat dengan mudah menyakiti Tuhan. Petik 2. Chen Ping buru-buru membujuk Chen Ping. Anak laki-laki, Anda tidak boleh membiarkan cucu ini mati terlalu bahagia dan menyiksanya. Petik 2 titik. Berani menggunakan tulang orang tua saya sebagai seruling, betapa tidak masuk akalnya. Petik 2. Lord Red Cloud meraung. Tidak masalah, senior, tonton saja. Petik 2. Chen Pingan membelai Red Cloud Demon Lord. Jika orang ini benar-benar menjadi gila dan bersaing dengannya untuk mengendalikan tubuhnya, maka Di Chongjing akan menemukan kesempatan. Setelah menenangkan Red Cloud Demon Lord, Chen Ping menatap Di Chongjing dengan wajah tenang dan berkata, apakah Anda mengharapkan monster-monster ini dapat berurusan dengan kami? Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Nak,
Cambuk ajaibmu berguna bagi iblis kita, tapi jika kamu ingin menghadapi monster ini, kamu mengalami delusi. Petik 2. Setelah Di Chongjing selesai berbicara, dia meniup seruling tulang lagi. Di bawah desakan seruling tulang, monster-monster ini meraung liar satu persatu, dan semburan cahaya merah terus memancar dari seruling tulang. Monster semakin banyak, dan area tersebut padat dan gelap. Mengikuti desakan Di Chongjing, semua monster-monster ini bergegas menuju Chen Ping. Ini membuat Master Sekte Jiang dan yang lainnya ketakutan, dan mereka semua bersiap untuk bertarung sampai mati dengan monster-monster ini. Dan Chen Ping berkata, Master Sekte Jiang, kamu tidak perlu takut, jangan lakukan apapun, biarkan aku menangani semua monster itu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya mulai memancarkan cahaya kemasan. Chen Ping ingin menggunakan kekuatan naga untuk memunculkan naga emas, sehingga monster-monster ini dapat ditekan. Tapi saat dia hendak menggunakannya, Chen Ping tiba-tiba teringat pada kilin api yang telah dia taklukkan. Meskipun kilin api masih sangat lemah, bagaimanapun juga ia adalah binatang suci dari alam surga, dan tidak dapat dibandingkan dengan monster dari alam surga dan manusia. Memikirkan hal ini, Chen Ping melambaikan tangannya, dan unicorn api kecil itu langsung muncul dari ring penyimpanan. Dengan kemunculan unicorn api kecil, tekanan aneh tiba-tiba muncul. Aura yang keluar dari Little Fire Kilin secara langsung menyebabkan monster-monster kejam itu berhentil. Anda harus tahu bahwa Little Fire Kilin adalah binatang dewa, dan ketakutan monster terhadap binatang dewa terukir di tulang mereka. Aura unicorn api kecil dilepaskan seketika dan melonjak. Semua monster yang kejam merasakan nafas api kecil unicorn dan berhenti satu persatu. Warna merah darah di mata mereka telah lama menghilang, namun mereka malah dipenuhi rasa takut. Ketika Di Chongjing dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan melihat unicorn api kecil yang muncul dengan tidak percaya. Pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya bingung karena mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Ji Yun, makhluk apa ini? Zeyan bertanya pada Ji Yun. Aku juga tidak tahu. Ji Yun menggelengkan kepalanya. Meskipun unicorn api kecil itu kecil, seluruh tubuhnya terbakar api, dan kemudianlah mulai berjalan perlahan di depan ratusan monster-monster. Setiap kali unicorn api kecil itu maju selangkah, monster-monster itu gemetar dan mundur selangkah tanpa sadar. Segera, unicorn api kecil itu datang ke hadapan setan beruang. Setan beruang ini tingginya beberapa meter dan beratnya 10.000 kilogram. Tetapi ketika unicorn api kecil itu berjalan di depan iblis beruang itu, kaki iblis beruang itu melunak dan dia berlutut, lalu menundukkan kepalanya dan menekannya erat-erat ke tanah. Saya melihat unicorn api kecil itu mengangkat kakinya dan menendang kepala iblis beruang itu beberapa kali, lalu mengencingi wajah iblis beruang itu. Setan beruang itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani bernapas. Ketika semua orang melihat adegan ini, selain terkejut, mereka tidak bisa menahan tawa. Mata Di Chongjing melebar karena tidak percaya pada wajahnya, dan kemudian dia memainkan seruling tulang dengan putus asa. Tetapi suara seruling tulang tidak berpengaruh lagi pada monster-monster itu. Ini monster yang kamu undang. Kenapa dia pengecut sepertimu? Kata Chen Ping dengan ekspresi bercanda. Apa yang terjadi? Makhluk macam apa kamu ini, pria yang diselimuti api? Di Chongjing bertanya pada Chen Ping. Kamu ingin tahu apa ini, tapi aku tidak akan memberitahumu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengedipkan mata ke unicorn api kecil itu. Unicorn api kecil telah mengenali tuannya dan memiliki hubungan dari hati ke hati dengan Chen Ping, jadi dia tahu apa maksud Chen Ping hanya dengan satu pandangan. Saya melihat api kecil unicorn mengangkat kepalanya dan meraung, dan nyala api melesat ke langit. Gemuruh. Ratusan monster, tidak peduli seberapa besar atau kecil, tidak peduli seberapa kuat mereka semua berbalik dan lari ketakutan. Ada juga banyak monster yang sangat ketakutan hingga mereka buang air kecil, menyebabkan sekte jiwa iblis dipenuhi dengan bau urin.
Hanya butuh beberapa saat sampai monster-monster itu menghilang tanpa jejak. Xiao Huo Qilin, dengan kepala terangkat tinggi dan ekspresi bangga di wajahnya, kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping. Di Chongjing menjadi gila, begitu pula para murid dari Sekte Darah dan Tulang. Monster-monster ini adalah pendukung dan kartu truf mereka.